Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi teknik sipil, selamat datang kembali bertemu kami di dalam mata kuliah Mekanika Penyelidikan Tanah. Pada kesempatan lalu kami sudah membahas tentang bagaimana analisa atau grain size, ukuran butiran partikel suatu tanah ya. Pada kesempatan lalu beberapa kita jelaskan bagaimana mekanisme terjadinya tanah, dan kemudian apa perbedaan tanah dengan batuan, dan juga berapa dan bagaimana jenis-jenis butiran suatu tanah. Nah, pada kesempatan lalu juga telah kita sampaikan bagaimana sifat, indeks, dan klasifikasi suatu tanah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara menganalisa ukuran partikel suatu tanah. Analisa ukuran partikel. Distribusi ukuran butiran kasar ditentukan dengan metode pengayaan atau kita sebut sieving, jadi metode aya. Sedangkan untuk berbutir halus ditentukan dengan metode sedimentasi atau pengendapan dengan alat hidrometer. Baik, kita akan bahas yang pertama tentang metode pengayaan. Pada metode ini, alat yang digunakan adalah susunan saringan dengan sampel butiran-butiran kering yang ditaruh pada ayakan yang paling atas, dan kemudian saringan tersebut akan digetarkan dan butiran-butiran tersebut akan tertinggal pada masing-masing saringan sesuai dengan ukuran dan prosentasenya. Kurang lebih kalau kita gambarkan, ayakannya adalah yang atas dengan ukuran yang kasar, kemudian semakin ke bawah semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, semakin halus, dan sebagainya, sampai ukuran yang paling bawah adalah yang tertinggal. Nah, dari saringan-saringan tersebut oleh ASTM, Standar American Standard, ini telah menentukan jenis-jenis ukuran daripada ayakan. Jadi ada ayakan nomor 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 240 jenis ayakan. Kurang lebih kalau kita gambarkan seperti ayakan butiran pasir yang halus itu pada waktu kita mau melakukan plesteran, maka pasir itu akan diayak dengan jenis-jenis ayakan yang di pasar itu ayakannya sangat besar. Tetapi pada jenis tanah memiliki ayakan yang cukup lembut ya, kecil dibandingkan kalau kita menggunakan ayakan yang biasa di pasaran untuk mengayak pasir. Karena pada kesempatan kali ini kita akan mengayak jenis tanah. Tentu jenis tanah secara partikel butiran itu lebih lembut dibandingkan pasir ya. Nah, susunan ayakan kurang lebih seperti ini dengan ukuran butiran dari ayakan yang paling kasar adalah 4,75 mm. Nah, kira-kira yang tertahan di ukuran saringan nomor 4 dengan ukuran 4,75 mm, maka kita sebut, karena di awal kita sampaikan ada batasan ukuran-ukuran, maka ini salah satu jenis kerikil ya, kerikil ya. Kemudian sampai 3 mm, 2 mm, sampai yang paling lembut 0,053 mm. Kira-kira yang lolos terhadap ayakan 0,053 apa jenisnya ya? Tentu saja lanau ya. Baik, kita akan membuat sampel. Jadi kita mengambil suatu jenis tanah di lapangan dalam posisi kering tentunya,
ya. Kalau tidak kering maka kita open di laboratorium. Nah, dari hasil pengayaan tersebut kita cari persentase kumulatifnya dan digambarkan nanti menjadi sebuah grafik gradasi butir, ya. Dari sinilah nanti kita akan dapat menentukan jenis tanah yang kita ambil itu termasuk jenis kategori apa, apakah tanah berpasir, tanah berlanau, atau tanah berlempung. Seperti sebagaimana kita sampaikan di awal beberapa jenis partikel butiran yang ada di dalam suatu tanah. Ada batu, ada kerikil, ada lanau, dan ada lempung, atau kita sebut ada rock, kemudian ada gravel, kemudian ada sill, kemudian juga ada clay. Baik, kita ambil contoh tanah di lapangan tersebut. Setelah kita timbang, maka memiliki berat 300 gram. Ya, kita timbang menggunakan timbangan di laboratorium, maka kita timbang tanah tersebut memiliki berat 300 gram. Kita akan ambil ayaan-ayaan yang ada di laboratorium. Yang pertama kita akan menggunakan ayaan nomor 10, ya. Diameternya kurang lebih 2 mm. Nah, kalau tertahan pada 2 mm, maka tanah tersebut tentu disebut sebagai pasir. Kemudian tertahan di ukuran ayatan nomor 16, maka ini juga masih pasir. Sampai kemudian tertahan pada atau lolos pada saringan 0,06, itu kemudian masih sudah menjadi salah satu lano, dan seterusnya sampai ukuran 40, 60, 100, dan 200 sampai lengser atau di bagian yang paling bawah yang tertahan. Dari sini kita akan dapat melihat bahwa inilah ukuran butiran dari suatu partikel, ya, diameternya, ya. Kemudian kita akan melihat yang pertama adalah massa tanah yang tertahan pada setiap saringan. Ini tulisannya adalah massa tanah yang tertahan pada tiap ayaan atau saringan. Ukurannya tentu gram, karena tadi kita menggunakan satuan gram berat. Jadi setiap tertahan kita timbang, setiap tertahan di setiap saringan kita timbang. Nah, sebagai contoh kita akan lihat yang pertama, ini contoh saja, contoh dari berat yang kita timbang. Ternyata prosentase yang tertahan pada saringan nomor 10 atau dengan diameter 2 mm, maka kosong. Kemudian yang tertahan pada ayaan nomor 16, setelah kita timbang beratnya 9,9 gram. Dan kemudian yang tertahan pada ayaan nomor 30 adalah 24,66 gram. Berikutnya di ayaan nomor 40, tadi 30, ya, 40,5 gram, dan seterusnya 60, 70, 60,5, dan yang lengser, ya, lengser itu yang paling bawah tanpa ayaan, jadi tentunya berarti lolos pada saringan 200, tertahan pada saringan 200, ya. Itu adalah 60,5 dan lengsernya adalah 0,1. Maka bagaimana kita akan menentukan persentase daripada ayaan yang lolos dan persentase dari butiran? Maka dapat kita lihat, ya, lihat. Untuk menentukan yang lolos, ya, yang tertahan tadi, yang lolos tadi, yang tertahan, kemudian pasti ada yang lolos. Yang lolos di saringan nomor 10 adalah 0, kemudian di saringan nomor 16
adalah 3,3 gram. Yang lolos tadi ini yang tertahan, ini yang lolos. Ya, kemudian yang di 30, saringan 30, ini yang lolos dan ini yang tertahan. Ini yang tertahan, ini yang lolos. 8,22 yang lolos lagi di saringan 40, 13,5, yang lolos lagi di saringan 60, 20,3, dan seterusnya lolos ya. Kemudian yang lolos ayaan yang paling bawah adalah 0. Maka kita akan lihat prosentasenya di sini dengan cara ini adalah kolom nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk menghitung kolom pada 4, maka kita akan lihat pada bagian masa kolom 3 tadi. Jadi pada masa 3, pada kolom 0 tadi tidak kita hitung. Yang tertahan pada saringan tadi adalah 9,9 gram. Kali berat keseluruhan adalah 300 gram kali 100%, maka jatuhnya adalah 33% ini. 3,3% ya. Jadi cara menghitungnya, berat yang tertahan dibagi berat keseluruhan dikali 100%, maka ketemunya adalah 3,3% yang lolos pada saringan tersebut ya. Contoh yang kedua, tertahan ya, 24,66%, maka yang lolos 24,66% dibagi jumlah volume atau berat keseluruhan 300 gram kali 100%, maka ketemunya adalah 8,22% yang lolos ayaan ya. Seterusnya kemudian kolom 5, persentase kolom 5 secara menyeluruh, maka kita akan lihat tadi berarti persentase yang lolos pada ayaan nomor 10, maka 100% lolos, berarti tidak ada yang tertahan karena tadi tidak ada yang masa yang tertahan, maka persentase lolos seluruhnya adalah 100%. Kalau kita lihat lagi sebagai contoh, tadi ukuran berat secara seluruh adalah 300 gram dikurangi tadi 9,9 gram yang tertahan, maka 99 kurang 300 kurangi 99 ya, tertahan tadi, maka yang lolos adalah 300 dikurangi 9,9 gram yang tertahan dibagi 300 kali 100% ya, sama dengan 96,7%. Jadi makanya ini lolos semua. Ini yang lolos hanya 96,7%, maka yang tertahan tadi 9,9 dari 300 gram berat ya. Kemudian berikutnya sebagai contoh lagi nomor 2, dapatnya 88,45% dari mana? Karena tadi 300 gram di awal, kemudian dikurangi 99 di ayaan nomor 1, dan dikurangi lagi 24 yang tertahan pada ayaan kedua. Jadi ini tertahan pada ayaan ke-1 99 gram, 9,9 gram, dikurangi ayaan nomor 2 tertahan lagi 24,66%, maka ini sisanya dibagi dengan 300 kali 100%, maka ketemunya adalah 88,5%. Nah, ini cara untuk mendapatkan angka 88,5% adalah 300 berat keseluruhannya dikurangi 9,9 dikurangi lagi yang tertahan pada ayaan nomor berikutnya ya,
di bawahnya 24,66%, maka ketemunya 88%. Berikutnya nanti sama 74% nih dari mana? 300 dikurangi 99 dikurangi 24,60% dikurangi 40,5%, kemudian dibagi 300 kali 100%, maka ketemunya adalah 74% sampai seterusnya persentase ke bawah. Nah, setelah kita hitung semuanya, baik masa yang tertahan maupun masa yang lolos dan persentase secara keseluruhan, maka kita akan dapat memplotting pada grafik suatu tanah. Jadi kita akan menggunakan namanya grafik hasil saringan tersebut. Pada posisi itu kita plotkan. Di sini persentase yang lolos ini adalah jumlah persentase 100% tadi di awal yang lolos. Kemudian 90 ke bawah 10 ya. Dari jenis ini dibagi yang paling halus dengan jenis saringan lebih kecil tentu 0,002 mm atau 2 mikron ya, ini saringannya tidak ada ya. Kemudian ada di atas 0,002 mm atau 2 mikron sampai 0,06, maka jenis tersebut yang di posisi di sini nanti adalah lanau. Kemudian 0,06 sampai 2 mm maka jenisnya pasir, dan di atas 2 mm maka jenisnya adalah kerikil ya. Ini adalah grafik saringan. Nah, kemudian gambar grafik ini menunjukkan ini adalah jenis tanah yang baik atau well graded dengan gradasi yang baik, karena ada bagian terdiri dari lempung yang persentasenya mungkin sedikit, kemudian ada bagian lanau dan ada bagian pasir, serta ada bagian dari kerikil ya. Dengan gradasi yang baik, well graded, maka tanah tersebut akan saling menopang untuk konstruksi. Setelah kita plotkan dari gambar tersebut, maka kita akan lihat tadi sebagai contoh ayaan pada ukuran 2 mm tidak ada ya, 2 mm tidak ada. Maka kalau kita plotkan ayaan nomor 1,18, ketemunya adalah 96,7% ya. Kalau kita lihat 1,8 ini 1, kemudian ini 8 kurang lebih di sini, ini 1 sampai 10 ya. Ya, tadi 97 karena ini tadi 100% ya. Ya, kurang lebih di sini. Ukuran 96,7%. Kemudian kita plotkan lagi 88,5% dengan ukuran 0,06. 0,06 di sini 0,1, 0,6 ini 1 ya. 0,6 kurang lebih berada di posisi ini. Nah, kemudian kalau kita tarik garis, maka ini adalah saringan tadi 88,45%. Jadi kalau kita tarik dari sini 88 berada posisi di sini, tadi 0,6 ya, gradasinya adalah 0,6 mm. Kemudian berikutnya kita plotkan lagi pada gradasi berikutnya 74,98%, ukuran gradasinya 0,04 ya, 74,98, sedangkan gradasinya 0,45%. Jadi kalau kita lihat 0,45% kurang lebih 0,45 di sini ya. Kemudian kita tarik 76, nah 70 tadi 74,98 ya, 74 kurang lebih di sini. Kita tarik garis. Kemudian berikutnya kita lihat 54 pada saringan
0,25 mm. 54%, 54% di sini kurang lebih pada kita tarik garis 0,25%, kita 0,1, 0,2, 0,25 kurang lebih di sini. Seterusnya di ayaan nomor berikutnya nomor 60 ya 100 ya, dengan persentase 31,28%, ayaannya lolos 0,15. Kita lihat 0,1, 0,15 di sini 0,33% tadi. Berarti di sini persentasenya 30, berarti di sini. Kemudian yang terakhir ayaan nomor 200 yang tertahan hanya 11%, ya, 200 dengan diameter 0,075. Kalau kita lihat 0,0 di sini tadi 0,1, 0,075 berarti 0,01, 0,075 kurang lebih di sini ya, 0,75. Kemudian 100 11%. Jadi berarti kita titikkan di sini. Setelah titik-titik ini kita bulati atau kita buat titik, maka garis itu kita buat perpotongan. Kita buat garis. Maka dari sini kita akan melihat posisi grafik ini. Posisi grafik pada area pasir. Ya, sebagian besar tanah tersebut pada posisi pasir, ya, pasir. Tidak ada yang lanau, bahkan tidak ada yang lempung. Nah, berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tanah ini merupakan jenis tanah berpasir karena dia pada posisi seluruh gradasinya terdapat pada gradasi pasir. Kalau kita ternyata grafiknya pada sebagian kerikil, maka pasir berkerikil. Kalau sebagian mungkin lano-lano berpasir. Kalau secara menyeluruh, maka ini tadi ada well graded, tadi ada lempung, lano, pasir, dan kerikil. Ini well graded. Ini adalah grafik contoh tanah dengan butiran atau gradasi yang baik. Baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, inilah caranya kita, salah satu cara di dalam mengetahui gradasi butiran suatu tanah. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas ya pada materi pertemuan berikutnya bagaimana tentang jenis-jenis suatu tanah dengan konsistensi maupun plastisitas. Ya. Teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung pada kelas kita di kelas mekanika tanah, dan pada pagi hari ini atau pada hari ini bertepatan pada kita akan di hampir sebagian besar daerah kayaknya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan saya berpesan ya, pilihlah pemimpinmu yang paling baik di antara yang ada, dan bersaksilah bahwa kalian telah memilih pemimpin bukan karena sesuatu ya, bukan karena uang, bukan karena sesuatu ya, atau money politik ya, tetapi pilihlah teman-teman pemimpin di antara kalian di daerah ini, pemimpin yang paling baik atau yang paling sedikit keburukannya, yang tentu akan menjaga kemaslahatan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa memilih bukan hal yang sederhana. Pada saat memilih kita sedang bersaksi kepada Tuhan bahwa saya akan menentukan pilihan ini karena Allah atau karena Tuhan ya. Dan tentunya pilihlah yang paling baik bukan karena sesuatu dari pemimpin tersebut, maka insya Allah kalian akan mendapat pimpin yang baik. Paling tidak Tuhan Allah SWT melihat kalian sedang bersaksi dan memilih
sesuatu karena hati dan berikhtiar untuk memilih yang terbaik di antara yang mungkin kurang baik ya. Terima kasih pesan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.